Mubahalah itu ada ayatnya, surat Ali Imran ayat 61. Dan pernah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan sumpah mubahalah kepada Yahudi Nasrani. Ini masalah serius. Saya yang menekuni wilayah spiritual puluhan tahun, sangat ngeri menyaksikan ada orang yang berani melakukan sumpah mubahalah. Sumpah sangat tinggi, sumpah kelas paling atas, sumpah yang Yahudi Nasrani tidak berani diajak memenuhinya, sumpah yang setahu saya belum pernah gagal. Jadi saya berharap jangan ada yang meremehkan, langsung melibatkan Allah SWT. Baca surat Ali Imran ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Maknanya, zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang ngeyel kepadamu setelah dijelaskan macam-macam dengan penjelasan yang cukup, tetap tidak mau, tetap ngeyel, maka ajak mereka dan keluarga untuk bermubahalah. Tsumma nabtahil, itu bermubahalah. Fanaj'al la'natullah 'alal kadhibin, dan kita jadikan laknat Allah terhadap yang curang, yang bohong. Inna hadza lahuwal qasasul haq, ini kisah nyata, ini nyata, ini benar. Itu pernyataan Allah SWT sendiri. Wa ma min ilahin illallah, lah ini tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah sumpah mubahalah, sudah otoritas ada di Allah Subhanahu wa taala. Saya ngeri, sebab sekali lagi belum pernah sumpah mubahalah itu gagal, setahu saya. Sampai orang kelas tingkat tinggi kena juga. Tapi yang jelas sumpah mubahalah itu sumpah yang sangat sakral. Yang pernah melakukan di sini setahu saya Habib Rizik. Tapi jelas dia sudah berani bermubahalah, itu tidak semua orang. Orang yang sudah berani mati, berani segalanya, berani resiko setinggi apapun, itu baru berani mubahalah. Orang yang yakin benar. Kalau tidak yakin benar atau ragu-ragu, tidak mungkin berani mubahalah. Jadi sumpah mubahalah itu sumpah yang sangat mengerikan, menakutkan bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, panjenengan yang beriman, yang tahu ada sumpah mubahalah begini, segera surut, segera bertaubat, dan sudahlah, paling tidak netral lah, sudah wes netral daripada kena sumpah mubahalah. Jadi ini dalam keyakinan spiritual saya akan ada korban, kecuali mereka yang bertobat. Kalau tobat sudah, kalau namanya tobat ya sudah tobat. Berat sekali. Jadi orang yang berani bermubahalah itu hanya orang yang yakin benar, dia pasti benar, kemudian berani resiko. Nah kalau sudah begitu, sudah mantap begitu, ya Allah SWT akan memenuhi. Dan ini ajaran Al-Quran loh, bukan main-main. Memang belum pernah terlaksana zaman Nabi karena orang Yahudi Nasrani tidak berani. Nah kalau saya kakek wani, ya wes. Tapi saya ingatkan pada saudara-saudara saya berharap nanti banyak yang tahu soal ini. Mungkin mereka tidak tahu ya, mungkin, atau wis nekat, ya sudah, kalau nekat ya sudah. Atau meremehkan, ya itu, apalagi kalau meremehkan itu lebih cepat kenanya. Yang meremehkan lebih cepat kenanya. Ada yang sudah berani sumpah mubahalah, itu yang harus kita waspadai. Jika kita kena sasaran, misalnya mohon maaf ya, mohon maaf, sumpah mubahalah, kemudian saya tahu bahwa saya termasuk kelompok yang disumpahi itu, kok saya tetap saja, ya sudah, tinggal tunggu waktu aja. Sekali lagi, otoritasnya sudah ada pada Allah SWT. Saya sebagai mursyid kuliah solusi spiritual melihat keadaan begitu
Tidak mungkin saya diamkan. Saya hanya ingin umat Islam ini selamat. Saya selamat, umat Islam selamat. Jangan sampai umat Islam itu melok-melok katut. Jangan sampai umat Islam itu tersangkut ke wilayah yang sebenarnya bukan habitatnya. Saya yakin kok semua umat Islam itu baik-baik kok. Jangan sampai kita ikut terkena akibatnya. Mubalah itu. Dan ini nanti akan banyak. Tadi yang izin 1, besok saya tidak tahu berapa. Dan saya bukan melarang, juga tidak mengizinkan sebenarnya. Tapi ya sudah, wis enek sing melakukan ya sudah. Nanti akan banyak. Apapun yang menjadi bacaan ijazah dari para habaib, para kiai, para linweh, itu adalah perantara saja atau semacam media aja. Endingnya tetap semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka siapa yang berani meremehkan Allah SWT, siapa yang berani melawan Allah SWT, jangan. Kalau dunia mungkin hanya sementara sih, tapi kalau akhir kan sudah selamanya, itu yang paling berbahaya. Jangan mencari sesuatu buru uceng kehilangan delek. Buru uceng itu ikan yang kecil itu. Uceng itu ikan paling kecil. Delek itu ikan yang besar. Janganlah kita buru uceng kehilangan delek. Buru dunia kehilangan akhirat, itu terlalu besar resikonya. Orang yang selevel itu aja kena juga gitu. Menjelang wafatnya sengsara sekali. Belum nanti setelah wafat, saya yakin itu lebih berat lagi. Sekarang ini yang sudah mati-mati itu, waduh, di dalam kubur, masya Allah, na'udzubillah, astagfirullah, berat. Dan kita tidak ada yang tahu kan, tidak ada yang peduli. Orang-orang yang ngerjain umat Islam selama ini loh, mereka yang mempersekusi para umat Islam, para ulama selama ini, kemudian sudah mati, waduh, sudah baru menyesal, dan matinya pun juga sengsara, berat.